رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat dengan Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersilaturahmi, untuk kembali duduk bermajelis ilmu, meskipun dengan segala keterbatasannya, jarak jauh, kita masih bisa bersama-sama untuk belajar sama-sama pada hari ini, yang insya Allah yang kita akan kaji adalah tentang sejarah agama-agama samawi. Kenapa tema pembahasan kita hari ini berfokus kepada sejarah agama-agama samawi? Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, maka tidak terlepas pada pembahasan ini. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-A'raf, semua berbicara tentang Bani Israel. Apalagi ketika kita berbicara tentang membaca kisah Al-Qasas, membaca kisah surah Al-Anbiya, semua berbicara tentang Bani Israel. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa porsi pembahasan tentang Bani Israel, tentang kaum Yahudi, dominasi di dalam Al-Quran? Tentu ini menjadi satu pertanyaan yang mendorong kita untuk lebih banyak tahu apa hikmah di balik pembahasan ini pada konteks sejarah masa lalu, pada hari ini, dan masa yang akan mendatang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu wahyu, menurunkan satu pesan kepada umat Nabi Muhammad akhir zaman ini, melainkan ada satu pesan yang sangat penting di balik konteks Bani Israel, konteks Yahudi, yang hari ini insya Allah kita akan menelusuri sejarah munculnya agama Yahudi, sejarah konteks Bani Israel itu dalam pendekatan perspektif Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang masalah Nabi Ibrahim, sangat banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Tentu ini sangat penting sekali untuk mengawali kita berbicara tentang masalah persoalan Bani Israel, Yahudi, dan Ibrani. Karena tiga kunci ini, tiga istilah ini, Ibrani, Israel, dan Yahudi, merupakan tiga kunci dalam istilah-istilah yang seringkali dianggap sama. Padahal ketika kita kaji konteksnya satu persatu, istilah ini memiliki keterkaitan dengan sejarahnya masing-masing. Baik, saya ingin mengajak dulu kita mengenal istilah Ibrani. Apa itu Ibrani? Ada pendapat bahwa Ibrani itu terambil dari kata al-ibr. Al-ibr dalam bahasa Arab adalah menyeberang. Ada satu pendapat bahwa Ibrani merupakan nama kakek kelima dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Al-Ibr, disebut dengan Ibr. Kenapa kakek Nabi Ibrahim yang kelima ini disebut dengan Ibr? Karena dialah yang pertama kali menyeberang dari Irak ke Yerusalem. Itu satu pendapat. Pendapat lain, Ibrani ini dinisbahkan sendiri kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pun juga melakukan hal yang sama, berhijrah, berpindah dari Irak ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat petanya, memang ada kedekatan antara wilayah Irak dengan wilayah Yerusalem. Baik, selanjutnya Ibrani ini menjadi satu penisbahan terhadap bangsa anak keturunan
Nabi Ibrahim yang dikenal dengan bangsa Ibrani atau anak keturunan Abraham, dan bahasanya juga dikenal dengan bahasa Ibrani. Ini kita mulai dari istilah Ibrani. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, menikah dengan Sarah yang melahirkan Nabi Ishak, menikah dengan Hajar melahirkan Ismail. Dua putra ini kemudian akan menjadi dua suku bangsa yang besar yang melahirkan keturunan-keturunan para nabi yang kita kenal, yang berjumlah 25 nabi dan bahkan lebih dari itu. Nah, kita kembali pada penelusuran skema terah dari keluarga besar Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah itu melahirkan Ishak. Nabi Ishak kemudian melahirkan Yakub. Nah, Yakub diberikan satu nisbah yang dikenal dengan Israel. Jadi orang yang pertama kali memiliki gelar Israel itu adalah Nabi Yakub. Isra artinya teman, El artinya Tuhan. Israel artinya teman Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan, atau dalam istilah yang dikenal sebagai kekasih Tuhan. Kalau Nabi Ibrahim punya gelar Khalilur Rahman, kekasihnya orang yang maha pengasih, yang penyayang. Sedangkan Rasulullah punya gelar Habibullah. Sedangkan Yakub dengan bahasa Ibrani dikenal dengan satu gelar Israel atau orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, Israel ini kemudian menjadi penisbahan bagi anak keturunan Nabi Yakub yang dikenal dengan Bani Israel atau anak cucu daripada Nabi Yakub. Selanjutnya, kita juga sama-sama tahu ketika kita membaca surah Yusuf, maka di sana kita akan temukan ada banyak sekali kisah-kisah tentang putra-putra Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri. Dari 4 orang istri itulah lahirlah 12 orang putra. 12 orang putra Nabi Yakub itu diantaranya adalah Robin, Gad, Zabulun, Yahuza, Lawi, Yusuf, dan Benyamin. Ini yang memiliki peran-peran penting yang akan menghasilkan terah keturunan para nabi. Dari Gad itu akan melahirkan nanti Nabi Ilyas dan Ilyasa. Dari Zabulun itu akan melahirkan Nabi Yunus. Yang paling memiliki peran penting dari sekian putra Nabi Yakub itu adalah Yahuza, Lawi, Yusuf, Benyamin. Nah, saya kira kuncinya adalah kita harus mengingat dulu 4 dari putra Nabi Yakub ini, karena ini yang akan melahirkan terah para nabi yang memiliki saling keterkaitan dalam kita melihat konteks sejarahnya yang lebih besar. Baik, kita awali dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebagaimana yang kita juga ketahui ketika kita membaca surah Yusuf, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang begitu gamblang, yang begitu jelas bagaimana perjalanan Nabi Yusuf. Artinya apa? Artinya tokoh kedua dalam konteks keluarga Israel, Nabi Yusuf ini memiliki peran yang sangat-sangat penting nantinya melihat bagaimana perkembangan terah keluarga Israel ini. Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, ketika kecilnya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia. Salah satunya adalah takwil mimpi. Nah, di antara para saudara-saudara Yusuf,
mereka memiliki sifat kedengkian terhadap Yusuf hingga akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, kemudian dibawa oleh para musafir, oleh para pedagang, dijual dan masuk ke Mesir. Rentetan-rentetan kronologis yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, kemudian masuk penjara, kemudian bertemu dengan dua orang pemuda di penjara yang kemudian mengantarkan Nabi Yusuf sampai mampu mentakwilkan tafsir Al-Malik, raja yang ketika itu berkuasa, sehingga Nabi Yusuf dimuliakan, diangkat kedudukannya sebagai menteri keuangan. Nah, disinilah peran penting Bani Israel itu ketika anak-anak Yakub yang berada di wilayah Kan'an pada waktu itu ditimpa satu musibah kekeringan yang pada akhirnya mereka dipertemukan dengan Yusuf. Nah, setelah perjalanan dan dialog yang sangat panjang, pada akhirnya dikenalilah Yusuf dan Yusuf membawa keluarganya Yakub dan putra-putranya untuk masuk Mesir. Nah, di sinilah kita mengawali perjalanan cerita Bani Israel itu, bagaimana dari wilayah Kan'an mereka masuk ke Mesir. Ini Exodus pertama kali keluarga Israel masuk ke Mesir pada kisaran tahun 1635 sebelum Masehi. Pada waktu itu yang berkuasa di Mesir adalah dikenal dengan Al-Malik. Di dalam Al-Quran disebut Al-Malik, tidak disebut dengan sebutan Fir'aun, karena sebutan Al-Malik ini lebih dahulu daripada penyebutan Fir'aun. Ada sejarah yang mengatakan bahwa Al-Malik itu disebut dengan Raja Heksos atau Raja Pengembala Babi, yang disebut oleh orang-orang Mesir sebagai orang luar yang menguasai Mesir. Nah, terjadi pada tahun 1635 sebelum Masehi. Bani Israel semenjak masa Nabi Yusuf berkuasa sampai wafatnya Nabi Yusuf, sampai mereka berkembang biak dengan banyak sekali anak keturunan dari Yakub ini tinggal di Mesir, mereka tinggal bermukim di sana sekitar 200 tahun dalam masa yang aman. Mereka mendapatkan berbagai macam fasilitas sampai pada akhirnya kekuasaan dinasti Heksos ini diserang oleh suku Nubia, yang kemudian ini yang mengawali perjalanan berdirinya kerajaan Fir'aun. Berbicara persoalan Fir'aun, di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa sesungguhnya Fir'aun itu. Dia hanya disebutkan pada gelar umum para raja-raja Mesir. Diperkirakan ada sekitar 40 raja Mesir yang bergelar dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun pertama dikenal dengan nama Zoser. Zoser inilah yang menyatukan antara Mesir atas dan Mesir bawah. Dia menjadikan satu kerajaan besar, sehingga banyak sekali nanti kita akan temukan dinasti-dinasti Fir'aun itu sampai pada masa datangnya dinasti yang ke-19 dikenal dengan Fir'aun Ramses atau Ramses. Nah, bagaimana kita bisa lihat bagaimana perkembangan kelompok Trah Bani Israel di masa Ramses ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya fattaqun. Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, mulai dari ketika masa Ramses ini banyak Bani Israel yang diperbudak, mereka disiksa, bayi mereka dibunuh, khususnya bayi laki-laki. Keadaan-keadaan ini yang membuat Bani Israel menjadi sangat-sangat menderita. Sampai pada akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah utus seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang kita kenal dengan nama Musa. Musa ini kalau kita kembali pada rentetan
siapa sesungguhnya Musa ini, dari mana dia berasal, dari kalangan zuriat keturunan mana dia berasal. Ternyata kita bisa telusuri Musa ini adalah anak keturunan, entah anak keturunan yang keberapa, daripada Lawi. Siapa itu Lawi? Lawi adalah juga merupakan putra Yakub. Jadi diutusnya Nabi Musa dalam rangka untuk menyelamatkan Bani Israel. Dan Nabi Musa itu memang misi dakwah pertamanya adalah untuk menyelamatkan dan membawa kembali Bani Israel dari Mesir kembali ke tanah nenek moyang mereka. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk ditemani seorang yang diangkat juga menjadi nabi, yang dikenal dengan Nabi Harun. Di dalam Al-Quran disebutkan akhi Harun, saudara Harun. Persepsi orang yang membaca Al-Quran, jika tidak melihat pada konteks sejarah, mereka menganggap bahwa Harun ini adalah saudara seayah, seibu. Padahal tidak. Ada satu riwayat mengatakan bahwa Harun ini masih keterkaitan saudara jauh, bukan saudara dekat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk bernegosiasi sesungguhnya dengan Fir'aun untuk mengizinkan membawa Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Diperkirakan ada Ibnu Katsir menyebutkan sekitar 60.000 Bani Israel yang dibawa keluar Mesir, kembali ke tanah yang dijanjikan. Fir'aun keberatan karena apa? Karena Fir'aun memanfaatkan Bani Israel ini untuk diperbudak, untuk menjadi pekerja suruhan, untuk membangun piramid, membangun istana dan sebagainya. Jika kalangan Bani Israel ini meninggalkan Mesir, siapa yang akan diperbudak oleh Fir'aun? Siapa yang akan bekerja untuk Fir'aun? Nah, siapa sesungguhnya Fir'aun, Musa? Nah, ini menjadi perdebatan lagi. Insya Allah ketika ada waktu khusus nanti kita akan bahas siapa sesungguhnya Fir'aun Musa. Apakah ada yang mengatakan bahwa dia adalah Ramses II yang berkuasa antara 1210 sampai dengan 1234 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan adalah namanya Maneftah. Ibnu Katsir mengatakan namanya Mus'ab bin Walid. Ada lagi pendapat lain namanya adalah Seti II. Jadi Fir'aun yang menemukan Nabi Musa di tepi sungai Nil bukanlah kemudian Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Itu berbeda. Tapi Al-Quran di sini tidak mengklarifikasi secara detail siapa sesungguhnya Fir'aun itu. Inilah mungkin kita bisa melihat gaya bahasa Al-Quran yang begitu sangat indah ketika menyebutkan orang yang dalam konteks bahwa dia sebagai pendurhaka sekalipun tidak disebutkan melainkan hanya gelarnya. Jadi ada nama samaran atau hanya menyangkut pada jabatannya, tidak menyangkut pada personalnya. Mungkin ini satu hikmah yang nanti kita akan bisa kaji lebih mendalam lagi. Nah, kembali kita pada kajian Al-Qur'annya dalam perspektif Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 40 sampai dengan 74 itu sangat jelas sekali bagaimana perjalanan Bani Israel ini dari semenjak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun sehingga Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah sampai mereka berhasil menyeberanginya, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mendeskripsikan bagaimana sifat dan karakter Bani Israel itu. Mulai dari Nabi Musa menerima perintah 10 perintah, menerima Taurat di Tur Sina, beliau bermunajat 40 hari 40 malam, dan kemudian Bani Israel yang ditinggalkan di bawah Tur Sina, mereka kemudian menyembah anak sapi yang diperkarasai oleh Samiri. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa untuk diperlihatkan Allah bagaimana wujudnya. Mereka meminta makanan yang lezat, diberikan manna dan salwa, sampai pada akhirnya Nabi Musa memerintahkan mereka untuk membawa masuk ke bumi Yerusalem, ke Ardul Muqaddasah. Tetapi
dengan pembangunan sifat karakter Bani Israel sesungguhnya inilah mereka kemudian menolak. Nah, itu kita bisa baca pada surah Al-Maidah, penolakan Bani Israel yang mengatakan izhab anta wa rabbuka, pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu. Nah, dan kami menunggu di sini. Ini menunjukkan sifat karakter Bani Israel yang akan kita lihat pada konteks hari ini, konteks kekinian dan konteks masa akan mendatang. Saya bisa klarifikasikan bahwa Bani Israel yang pada masa Nabi Musa bawa dari Mesir sampai bawa masuk ke Yerusalem itu adalah generasi pertama. Generasi pertama yang langsung di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, selanjutnya ketika mereka menolak untuk masuk ke Yerusalem karena di sana ada seorang raja, ya mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lanadkhuluha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka mengatakan kami tidak akan masuk di sana wahai Musa karena di sana ada raja penguasa yang sangat kuat dan kami takut untuk berperang. Nah, penolakan mereka inilah kemudian Allah berikan ganjaran, Allah berikan siksaan. Mereka tersesat selama 40 tahun di gurun Sahara bernama Tih, dan mereka tidak bisa masuk ke Yerusalem sampai wafatnya Nabi Musa, dan mereka tersesat di gurun Tih itu selama 40 tahun. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya dari generasi pertama melahirkan generasi kedua. Nah, generasi kedua inilah yang kemudian Allah utus lagi seorang nabi. Ada yang mengatakan bahwa ini nabi, ada yang mengatakan tidak. Yang bernama adalah Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini kalau kita baca dalam konteks surah Al-Kahfi, Yusha bin Nun inilah yang menemani Nabi Musa dalam pencarian ilmu, petualangan ilmu dengan Nabi Khidir. Nah, ada tafsir yang mengatakan bahwa yang disebutkan menemani Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Nah, siapa Yusha bin Nun? Yusha bin Nun ini kalau kita tarik ke atas, dia sebenarnya masih keturunan dari Benyamin. Benyamin saudara adik Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Yusha bin Nun inilah yang diperintahkan untuk melanjutkan misi Nabi Musa, membawa mereka masuk ke Yerusalem dari arah timur Yordania. Nah, Yerusalem itu terambil dari Ur Salem sebenarnya. Ur Salim. Ur itu boleh ada bahwa Ur itu asal nama kota Nabi Ibrahim, Ur di Irak. Salem itu ada keselamatan. Jadi Ur itu juga bisa berarti kota. Ur Salem berarti kota kedamaian. Darussalam juga sama dalam konteks bahasa Arab. Masuklah mereka ke Yerusalem dari arah timur Yordania. Nah, setelah mereka masuk pada generasi kedua ini, mereka sudah berada di tanah yang Al-Ardul Muqaddasah. Maka dibagilah, ada pembagian tanah pada 12 asbat atau suku bangsa Israel. Raja pada awalnya dalam abad pertama mereka tidak memiliki pemimpin, sampai pada akhirnya diangkatlah seorang pemimpin bernama Samuel. Nah, Samuel inilah kalau dalam ahli kitab di dalam Taurat Injil disebut dengan Raja Israel. Raja Israel yang pertama adalah Samuel. Siapa Samuel? Samuel ini juga kalau kita naik runtut ke atas, dia juga masih memiliki hubungan dengan anak keturunan Benyamin. Nah, raja pemimpin Bani Israel pertama adalah Raja Israel. Kemudian selanjutnya pengganti dari Samuel ini adalah Talut. Nah, Talut ini ceritanya juga ada di dalam surah Al-Baqarah, di surah terakhir surah Al-Baqarah, pertarungan antara Talut dan Jalut atau Goliat. Nah, siapa sesungguhnya Talut ini? Kalau Talut ini kita tarik ke atas, terahnya masih anak keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini disebut dengan Raja Israel yang kedua. Selesai. Ini dalam konteks generasi yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk pada generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga adalah Bani Israel dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam, di mana pada masa ini Israel berada pada puncak-puncak kejayaannya. Nabi Daud sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an, diberikan kekuasaan, diberikan ilmu, diberikan hikmah
siapa Daud? Nah, Daud ini kalau kita naik ke atas dan kita lihat terahnya, dia masih keturunan daripada Yahuza. Dari Yahuza. Nah, menariknya ada konteks nanti hubungan antara Yahudi dengan Yahuza. Tadi kita sudah berbicara tentang Ibrani, kita berbicara tentang Israel, kemudian yang terakhir nanti konteksnya adalah berbicara tentang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Apa itu Yahudi? Ada yang satu pendapat mengatakan Yahudi itu terambil dari kata yatawahada. Yatawahada itu bergerak-gerak. Yatawahad, bergerak-gerak. Nah, bergerak-gerak itu bisa kita lihat dalam konteks mereka ketika membaca Taurat itu mereka bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Kita bisa saksikan hari ini bagaimana orang-orang Yahudi itu ketika membaca kitab suci mereka bergoyang-goyang atau menundukkan kepalanya di depan tembok ratapan. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Yahudi ini nisbah kepada Yahuza, putra keempat daripada Nabi Yakub. Nah, apapun itu, penemuan Yahudi ini terkait dalam konteks kejayaan Israel. Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Daud, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman juga merupakan satu raja yang sangat berkuasa. Nah, boleh dikatakan bahwa raja yang diberikan berbagai macam hikmah, raja yang diberikan kekayaan, diberikan kewibawaan, diberikan kekuasaan, diberikan Alkitab, diberikan wahyu. Itu adalah salah satunya adalah Nabi Sulaiman yang menguasai dunia. Kita tahu sendiri ceritanya, kita bisa baca di banyak cerita ketika Nabi Sulaiman kekuasaannya bertemu dengan Ratu Balqis. Baik, kita lanjutkan pada apa yang terjadi pasca Nabi Sulaiman. Nah, pada pasca Nabi Sulaiman ini dibangunlah Haikal. Haikal itu seperti bangun peribadatan. Di sanalah puncak-puncak kejayaan Bani Israel itu. Nah, ketika mereka sudah jauh sekali, ketika mereka mulai menjauh, ya, maka kemudian ada cerita lain nanti, pembangunan Bani Israel pasca Nabi Sulaiman. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Israel ini terbagi menjadi dua, pecah. Bani Israel itu pecah. Yang pertama dipimpin oleh putra dari Nabi Ibrahim, putra dari Nabi Sulaiman, putra dari Nabi Sulaiman, bernama siapa? Rahbi'am. Rahbi'am itu adalah putra daripada Nabi Sulaiman yang menguasai daerah selatan Yerusalem. Daerah selatan Yerusalem berarti di bagian bawah Yerusalem. Itu pada tahun 935 sebelum Masehi. Kemudian, tapi karena Rahbi'am ini tidak berbaiat, katakanlah tidak direstui oleh para asbat, para tokoh-tokoh pemimpin pemuka-pemuka Yahudi, sehingga mereka berpihak mendukung Yarbi'am. Nah, siapa Yarbi'am? Yarbi'am merupakan orang kepercayaan Nabi Sulaiman. Yarbi'am bin Banat. Nah, kemudian dia yang didaulat menjadi raja yang menguasai daerah utara, daerah atas Yerusalem bernama Nablus. Nah, hari ini kita kenal ada namanya ulama, misalnya Syekh An-Nablusi di ujungnya. An-Nablus itu berarti dia dari daerah Palestina, An-Nablusi. Nah, yang dulu menjadi kekuasaannya Yarbi'am bin Banat. Dari masa kekuasaan tahun demi tahun, Bani Israel yang di bawah Yarbi'am ini semakin jauh dari Allah. Mereka kembali pada karakter mereka semula. Nah, sehingga inilah yang disebutkan di dalam Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Kenapa asbabun nuzul ayat itu terjadi? Itu menandai salah satu fitnah dari kelompok Yahudi di bawah Yarbi'am ini yang tidak senang kepada
kekuasaan Rahbi'am bin Sulaiman yang masih mempertahankan ketauhidan. Nah, sehingga ada satu fitnah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, maka ada konspirasi, ada kerjasama mereka dengan iblis dan syaitan. Jadi ada pada masa dahulu sudah ada persekongkolan antara Yahudi dengan syaitan, sehingga kita tidak heran hari ini misalnya ada satu sekte Yahudi yang menyembah iblis, menyembah syaitan, karena memang sudah terjadi pada masa Yarbi'am bin Banat ini tadi. Nah, iblis dan pasukannya memasukkan kitab-kitab sihir di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Sehingga dikatakan bahwa Nabi Sulaiman berkuasa sebenarnya atas dasar sihir. Dia bisa menundukkan jin, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan hewan-hewan. Nah, disitulah mereka ingin membuat citra buruk terhadap Rahbi'am bin Sulaiman. Ini masa-masa rentang perjalanan Bani Israel dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Baik. Kita ingin masuk dulu kepada karakter umum bangsa Yahudi atau Bani Israel ini dalam perspektif Al-Quran. Apa saja yang disebutkan Al-Quran terhadap perilaku mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kelebihan mereka adalah dikaruniai banyak sekali para nabi-nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Kekurangan mereka, umatnya, yang pertama adalah memiliki perilaku penyimpangan sosial. Itu disebutkan di surah Al-Maidah 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Allah itu tangannya terbelenggu. Jadi sangat kurang ajar sekali dalam konteks ucapan-ucapan mereka, sangat tidak menunjukkan keimanan meskipun mereka dididik oleh para nabi. Yang kedua, mereka punya sifat pengecut. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya sikapnya pengecut. Nah, Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Maidah 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Banyak sekali mereka mengatakan izhab anta wa rabbuka, ketika diperintahkan berperang, mereka mengatakan wahai Musa, pergi saja engkau dengan Tuhanmu untuk berperang. Nah, dan kami menunggu di sini. Jadi sifat pengecut mereka itu disebutkan Al-Quran sampai pada hari ini. Jadi sesungguhnya orang-orang Israel hari ini sebenarnya orang yang paling pengecut di dunia ini, salah satunya adalah mereka. Nah, tapi hanya karena the framing oleh berita dan sedemikian rupa menunjukkan mereka sangat kuat, padahal mereka sangat lemah dan pengecut. Yang ketiga, mereka itu gemar berbuat maksiat. Nah, ini disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-A'raf 138. Mereka mengatakan wahai Musa, mereka mengatakan ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sampai-sampai mereka sudah diajari tauhid berpuluh-puluh tahun oleh Nabi Musa. Mereka kurang ajarnya mengatakan, Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana Tuhan suku-suku yang lain yang punya Tuhan. Buatkan kami berhala. Ini kan bentuk sangat kurang ajar sekali kepada seorang nabi, yang dimana Nabi Musa mengajarkan bahwa Allah Tuhan itu tidak bisa kalian lihat dengan wujud mata kalian. Tapi mereka masih kekeh, masih meminta, masih mendesak Nabi Musa untuk membuatkan Tuhan. Ini sifat mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka juga punya sifat tinggi hati, sombong. Mereka mengatakan nahnu abnaullah, kami ini anak-anak Tuhan. Gitu. Apapun yang kami lakukan nggak apa-apa, kami kan anak kesayangan Tuhan. Ada di Al-Maidah 78, 79. Bahkan mereka juga punya sifat yang kelima, itu berlebih-lebihan dalam harta dunia, takut mati. Banyak sekali disebutkan di surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Yang terakhir, mereka punya sifat keras hati. Nah, ini banyak sekali. Bagaimanapun mereka diperlihatkan mukjizat, tapi mereka masih tetap saja membangkang, masih tetap saja melakukan perlawanan, makar, bahkan membunuh para nabi. Nah, terakhir, sebelum kita lanjutkan pada dialog, kita akan melihat pada konteks Yahudi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan mendatang dalam konteks keingkaran mereka. Karena berbagai macam nikmat yang diturunkan kepada mereka, tapi mereka tidak membuat mereka beriman. Hanya sedikit dari kalangan mereka yang kemudian mau beriman. Nah, pada pertemuan pertama
mungkin bapak-bapak yang mengikuti kajian Al-Khitab Al-Qur'ani, kita juga sebenarnya sudah membicarakan tentang Al-Khitab Al-Qur'ani itu siapa objek yang diajak oleh Al-Quran untuk dibicarai Al-Quran. Salah satunya adalah ahli kitab Al-Yahudi wan Nasara pada periode Makkah dan Al-Yahudi wan Nasara di periode Madinah. Nah, di dalam konteks periode Makkah ini banyak sekali Al-Quran mengkritik Yahudi-Yahudi yang sebenarnya sudah diberikan sekian banyak kenikmatan. Mereka ingkar. Nah, atas kenikmatan itulah mereka kemudian dihinakan oleh Allah. Ihbitu misram fa ghadiballahu alaihim. Allah itu jadi murka mereka. Nah, bentuk kemurkaan Allah itu mereka tidak memiliki kemerdekaan. Setelah mereka jauh dari Allah, setelah meninggalkan tauhid, setelah mereka yuharrifun al-kalim, mengubah-ubah kitab Taurat itu sesuai dengan keinginan para rahib pendeta mereka, sampai pada akhirnya mereka diserang, dikuasai oleh bangsa Assyria. Kemudian beberapa kali dikuasai oleh Nabukadnezar di Babilonia. Nabukadnezar Babilonia inilah yang menghancurkan haikalnya, simbol kekejayaannya Israel, oleh Nabukadnezar di Babilonia, dan orang Yahudi dibawa ke Babilonia, ke Irak. Sehingga kita lihat nanti konteks ketika Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya menghancurkan Irak, itu sebenarnya punya konteks sejarah. Mereka membumi hanguskan Irak itu ada konteks sejarah, balas dendam, karena nenek moyang mereka pernah dihancurkan oleh pemimpin Irak pada masa peradaban masa lalu oleh Nabukadnezar Babilonia. Inilah yang menyebabkan akhirnya Yahudi tersebar ke seluruh dunia, tidak memiliki tanah meninggalkan terusir dari tanah nenek moyang mereka. Kemudian dikuasai oleh Persia, dijajah oleh Romawi, sehingga mereka tersebar ke seluruh dunia. Banyak kita bisa baca nanti dalam konteks sejarah-sejarah pada masa abad-abad terakhir, di mana terjadi genosida, pembantaian, pembunuhan terhadap kaum bangsa Yahudi, sampai ada fikrah, ada pemikiran dari Hizal yang ingin menyatukan kembali Yahudi dari seluruh penjuru dunia untuk mendirikan negara Israel Raya. Sehingga pada 14 Mei 1948 berdirilah negara